Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah hari Senin lagi. Udah banyak banget yang terjadi di minggu lalu. Bagaimana? Apakah bisa menambah kebahagiaanmu minggu lalu itu, atau justru menambah kesedihan kamu? Nggak apa-apa dong ya. Namanya juga hidup, ada ups, ada down-nya, ada ups and down. Nggak apa-apa, itu namanya kehidupan. Jadi kamu harus pinter-pinter aja menerimanya dan mensyukurinya. Alhamdulillah, kita udah ketemu lagi hari Senin. Dan seperti dilihat, setnya balik lagi ke seperti biasa. Itu artinya sudah habis waktu kita jalan-jalan, kulineran, healing-healing, dan happy-happy di Palembang sana. Dan I'm sorry. Dan sekarang kita kembali lagi di studio kita sendiri, Studio Sweet Studio. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang apa ya? Tentang um, waktu sendiri. Jadi judul kita hari ini adalah Maaf, aku butuh waktu sendiri. Part 1 tentunya ya, karena kita di awal. Oke, teman-teman, ada nggak yang ngerasain bahwa berteman itu mengasyikkan gitu, berteman itu enak, kita bisa ngobrol, bisa ketemu, bisa jalan-jalan sama teman-teman gitu kan, bisa curhat, bisa ya, happy-happy, bisa gila-gilaan bareng gitu kan, bisa hebohan bareng gitu. Tapi ternyata pada satu waktu ternyata kita butuh waktu kita sendiri gitu ya. Jadi kayaknya bukan berarti kita antisosial atau kita benci sama teman kita gitu ya, bukan kita sebel sama teman kita, tapi ternyata ya memang sepertinya yang kita rasakan itu bahwa kita butuh waktu sendiri. Pernah ngerasain? Hayo kita kupas di sini. Sebenarnya waktu sendiri itu banyak diremehkan dalam tanda kutip. Ngapain sih lu waktu sendiri, mendingan ini aja, mendingan sama kita aja gitu, kita happy kita senang gitu ya, karena diremehkan dalam menjaga kesehatan mental gitu. Justru kesehatan mental itu kamu harus pergi sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, kita senang-senang bareng dan lain sebagainya. Banyak orang berfokus, saya bacain dulu sebentar ya. Banyak orang berfokus pada pentingnya bersosialisasi dengan keluarga atau teman, tapi lupa bahwa waktu untuk sendiri itu juga diperlukan. Ya, meskipun tidak ada, meskipun ada stigma bahwa seseorang yang sering menghabiskan waktu sendirian dianggap kesepian, ternyata tidak demikian. Iya dong, waktu sendiri itu bukan berarti kamu kesepian. Ya, enggak kesepian, saya ngerasa baik-baik saja, cuma ya udah saya butuh waktu sendiri aja gitu. Terus manfaatnya kamu butuh waktu sendiri itu apa? Ya, waktu sendiri itu dalam arti bukan kamu sendirian di rumah saja gitu, tapi waktu sendirian kamu adalah sendiri di dalam satu ruangan, mungkin tanpa gadget ya, tanpa media sosial ya, tanpa kerjaan ya, tanpa kerjaan yang numpuk itu. It's just being you only, alone ya. Nah, terus manfaatnya apa? Manfaatnya apa kamu sendirian? Nih, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah waktu sendiri itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara-saudara? Ya, karena waktu sendiri itu, waktu antara kamu dan dirimu sendiri itu bisa kamu pakai untuk lebih mengenal diri kamu sendiri, supaya kamu bisa kamu nyamannya bagaimana ya, saya nyamannya bagaimana ya, dengan banyak orang atau dengan tidak banyak orang, saya nyamannya bagaimana, kamu bisa pikirin tuh di situ ya.
Nih, bukan itu saja, bukan hanya sendirian di dalam kamar atau di dalam satu ruangan saja. Tapi kalau kamu harus pergi, misalnya belanja, misalnya makan, kamu juga melakukannya sendirian. Pernah nggak kamu makan sendirian di restoran atau di kafe atau dimanapun itu? Kamu sendiri aja pergi. Pernah nggak? Kalau belum pernah, cobain. Eh, itu gimana ya? Enak aja gitu. Saya justru dulu sering banget. Saya kan kerjanya di rumah ya, bukan di kantor gitu. Jadi saya banyak menghabiskan waktu saya bekerja itu di rumah. Kadang-kadang kalau di rumah itu kan kalau saya bosan saya pergi keluar gitu sama teman-teman, saya makan-makan gitu dan lain sebagainya. Tapi pada saat tertentu saya kepinginan makan misalnya di satu restoran misalnya gitu sendiri aja. Ya udah, saya bawa tas saya bawa laptop saya ke kafe, saya kerja dari kafe itu. Ya, sendirian aja ya. Kalau belum pernah cobain, enak banget, nikmati sensasinya sendirian. Enak mau makan tinggal pesen ya, nggak ada yang ganggu. Dan itu ternyata waktu itu saya di notice sama teman saya. Tiba-tiba ada foto saya. Nih anak lagi kerja sendirian ngapain? Tapi teman saya itu nggak tidak mengganggu apa namanya, tidak mengganggu kesendirian saya. Dia cuma dari jauh aja fotoin. Karena dia tahu saya lagi butuh waktu sendiri. Itu enak banget loh teman-teman. Kalau belum pernah cobain ya. Karena dengan apa namanya pergi sendiri ke kafe sendirian atau belanja sendirian itu apa semakin sering kamu melakukan ini, semakin kamu menjadi percaya diri. Nah, nggak percaya, cobain ya. Kamu akan lebih mudah mengambil keputusan tanpa tergantung pada orang lain. Menjadi nyaman dengan diri sendiri juga membuka peluang untuk mencoba hal-hal baru yang sebelumnya terasa menakutkan. Seperti pergi berlibur sendiri atau menikmati malam di restoran. Saya kalau makan di restoran pernah, saya belanja sendirian pernah, tapi kalau berlibur sendirian saya belum pernah karena itu susah ya, Bo. Bukan susah apa-apa karena izinnya susah. Ya kan? Izinnya susah bersama apa namanya karena saya sudah ada pasangan ya atau diizin ke apa ke anak-anak juga makin susah itu. Makanya saya belum pernah jalan berlibur sendirian. Tapi kalau kamu pengen, boleh. Kayaknya enak ya liburan sendirian gitu ya. Kalau kamu pengen nyobain boleh. Oke? Okay? Yang kedua, manfaat dari butuh waktu sendiri adalah meningkatkan kreativitas. Jadi kalau tadi kamu akan merasa kepercayaan diri kamu meningkat ya dengan waktu sendiri itu. Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas. Nah, kenapa sih? Karena dengan kamu sendiri itu, kamu itu merangsang otak kamu untuk jauh lebih berpikir kreatif. Ya, oke, saya bacain dulu. Kesendirian memungkinkan otak untuk bekerja lebih bebas dan mengembangkan kreativitas. Ya, ketika tidak ada gangguan dari lingkungan, pikiran dapat masuk ke dalam otak kamu tanpa apa namanya, tanpa filter dari teman-teman kamu dan sebagainya, dari lingkungan kamu dan sebagainya, di mana kamu bisa jauh lebih fokus dan produktif dalam melakukan kegiatan seperti menulis, melukis atau membuat musik. Nah, ini orang-orang kreatif ya yang biasanya berkecimpung dalam bidang seni, ini paling seneng nongkrong sendirian di kafe. Ya, kalau saya memang tidak terlalu kreatif ya dalam bidang musik atau dalam bidang melukis gitu. Tapi saya suka menulis. Jadi kalau misalnya di rumah saya pikir banyak gangguan atau mungkin nggak banyak gangguan tapi saya cuma butuh ganti suasana aja gitu. Nah saya biasanya ke luar tuh, saya nulis di luar atau saya bikin satu artikel di luar rumah maksudnya ya. Itu yang saya rasakan ya memang itu ide-ide itu mengalir deras ya. Makin saya apa namanya, makin saya enjoy sendirian being lonely in some place gitu, itu ide itu wah banjir banget kayaknya, banjir bandang ide di kepala saya untuk saya keluarkan gitu ya. Nah,
Bacain lagi sedikit, penelitian menunjukkan bahwa kesendirian dapat mengaktifkan sirkuit saraf di otak yang berhubungan dengan imajinasi dan pemikiran kreatif. Orang yang terbiasa mengambil waktu sendiri seringkali lebih inovatif dan mampu menghasilkan ide-ide segar. Itu terbukti banget, ya kan? Ada biasanya ini terjadi pada orang-orang seni ya, seperti saya bilang tadi ya. Saya pernah lihat ada seorang mahasiswa, tadinya saya nggak tahu dia mahasiswa, dia tuh sering banget nongkrong di satu kafe, di tempat yang itu lagi. Mungkin posisi duduknya mungkin bisa beda-beda tergantung dia dapat kursi di mana waktu itu. Tapi di kafenya tetap yang itu saja. Ya, dan ternyata setelah saya cek-cek lagi, dia ternyata seorang mahasiswa jurusan film. Nah, kebayang ya kalau mahasiswa jurusan film itu kan memang membutuhkan ide-ide cemerlang dari otaknya, ya kan? Jadi makin dia sendiri. Kadang-kadang saya ketemunya agak sore, kadang-kadang malam, kadang-kadang kalau apa namanya, beberapa waktu kemudian saya taunya anak itu ada di kafe itu sampai pagi karena kafenya sendiri buka 24 jam. Bayang ya, makin malam, makin orang-orang semua pada pulang, dia sendirian dengan ambience seperti itu, mau makan tinggal ngomong, mau minum tinggal pesen, ya kan. Dia diem ya sampai pagi. Pagi dia capek langsung dia pulang. Nah, ya. Jadi kalau kamu belum pernah melakukan hal-hal seperti itu, cobain deh. Enak, waktu sendiri tuh enak rasanya di hati. Ya, oke. Terus manfaat apa lagi yang bisa kita dapat dari waktu sendiri? Having some time with myself. Mantap ya. Itu adalah manfaatnya antara lain adalah mengisi ulang energi sosial. Ya. Jadi kalau misalnya kamu lingkungannya memang penuh dengan orang lain, dengan banyak orang, itu biasanya ngaku aja. Biasanya kamu merasa lelah secara emosional. Ya, baterai sosial kamu tuh akan terkuras, akan drain gitu kalau terlalu sering digunakan tanpa jeda. Kerasa nggak? Ketemu orang lagi, siang ketemu orang lagi, malam ketemu orang lagi, sampai pagi kadang-kadang, atau besoknya ketemu orang lagi. Mungkin orangnya berbeda-beda, tapi jadi jadi kamu harus selalu senyum, harus selalu ramah, harus menjaga persona kamu ini kan untuk ketemu orang lain. Itu somehow itu akan bikin baterai sosial kamu itu drain. Ya, kamu harus ngecas otak kamu dulu sebelum ketemu dengan orang lain, dengan banyak orang lain lagi. Ya, jadi waktu sendirian itu bisa mengisi ulang energi sosial kamu justru. Jadi jangan terus-terusan, kasihan otaknya, kasihan badan kamunya juga, bisa lelah secara emosional. Ya. Oke. Baterai sosial akan terkuras jika terlalu sering digunakan tanpa jeda. Ya kan? Dengan mengambil waktu sendiri, kamu kamu bisa mengisi ulang energi ini. Ya, hasilnya kamu akan lebih bersemangat dan antusias saat kembali bersosialisasi dengan teman atau keluarga. Betul banget. Se-ekstrovert-ekstrovertnya orang lain, sesenang-senangnya dia ketemu sama orang lain, itu pasti he or she needs some time alone. Ya, dia butuh waktunya sendiri. Mau ngapain ya ngapain aja terserah dia. Ya kan, mau makan keluar atau sesimpel duduk di rumah atau tidur-tiduran di kasur, rebahan sendirian, itu satisfying gitu. Itu membuat dia merasa lebih puas gitu, membuat dia merasa lebih energinya tuh lebih ada lagi daripada sebelumnya. Ya kan? Itu terjadi dari misalnya gini, kalau misalnya kamu bersahabat gitu dengan beberapa orang,
Itu apa namanya? Ini pengalaman pribadi ya. Saya bersahabat dengan beberapa orang, terus tiba-tiba salah satu dari mereka, saya maksudnya, tiba-tiba saya menghilang dari circle-nya mereka. Ya, mereka semua nggak nyariin sih. Mereka tahu saya butuh waktu sendiri. Jadi mereka paham gitu loh. Jadi mereka sama sekali tidak keberatan kalau saya beberapa kali tidak ikut apa namanya, tidak ikut dalam pertemuan, dalam hangoutnya mereka gitu. Mereka tahu, wah nih anak lagi butuh waktu sendiri, ya udah nggak apa-apa. Dan itu enak banget teman-teman. Gimana ya? Kita punya waktu sendiri dan circle kita paham bahwa kita punya waktu sendiri gitu ya. Dan itu terjadi juga dengan teman saya yang lain. Jadi kalau misalnya kita kumpul-kumpul dia lagi nggak ada, oh ya udah. Bukan berarti yang punya apa yang sedang ingin sendirian itu sedang punya masalah ya, bukan berarti. Bisa juga punya masalah tapi belum tentu dia punya masalah. Tapi dia cuma ya udah pengen sendirian aja gitu. Gimana sih? Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, baiklah. Untuk part 1 ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Ya, jangan lupa saksikan terus Nurina Tok Tok. Ya, di sini apa akan ada video panjang seperti ini di mana saya akan jelaskan lebih detail dan ada juga video shorts. Video shortnya itu akan tayang setiap hari insya Allah jam 5.25 ya, setiap hari. Video short itu berisi quote-quote yang kita dapat, yang saya dan tim saya dapat, atau bisa kita ciptakan sendiri quote-quote itu ya. Tapi kalau video panjang seperti ini nggak tiap hari dong pastinya, itu akan tayang setiap hari Senin ya. Ya, terus udah gitu kita juga punya sudah punya nomor hotline, udah tahu belum? Kita punya nomor hotline. Nih, di sini nih, ada nggak nih? Nih, mana sih? Nih, mana sih? Ya udah pokoknya di sini ya. Kalau kamu punya saran, punya kritik, punya ide, kira-kira Kak, tolong bahas ini dong. Saya lagi butuh pembahasan tentang anu gitu. Silakan tulis apa namanya? WA aja langsung ke nomor ini ya. Insya Allah akan langsung dibalas oleh tim. Ya, kalau kamu susah menulis ini, lihat di link di deskripsi deh. Ya, itu ada linknya, bisa langsung kamu pencet dan langsung ngobrol sama kita. Atau kamu mau curhat, punya masalah, terus pengen curhat, boleh. Tulis aja di situ. Ya, insya Allah akan dibalas oleh tim dan ya nanti ujung-ujungnya juga akan kembali ke saya. Gitu ya. Baiklah, cukup sekian perjumpaan kita di hari Senin yang berkah ini, insya Allah ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan pembahasan part kedua pastinya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Nurina Tok Tok. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan di part kedua seperti saya bilang tadi. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.